Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwatal kiram a'azakumullah, para jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya bahwa ada salah satu cara Rasul kita alaihi salatu wasalam dulu untuk mendakwahkan Islam kepada penguasa-penguasa, kepada raja-raja di zaman itu. Caranya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menuliskan di dalam sebuah surat yang di dalamnya adalah ajakan kepada Islam, lalu diberikan kepada delegasi-delegasi yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam tunjuk. Sahabat-sahabat inilah yang akhirnya membawa surat tersebut, ajakan Islam tersebut kepada Muqawqis, kepada Heraklius, kepada Kaisar, kepada Kisra. Semua raja-raja itu diberikan surat-surat tersebut, ajakan kepada agama yang lurus. Semua dari raja-raja itu ikhwatah, mereka menghormati ajakan dari Nabi SAW. Mereka enggak hinakan tuh tulisan Nabi SAW atau perkataan Nabi SAW. Mereka tidak hinakan surat ajakan dakwah Nabi SAW, enggak, kecuali Kisra, Persia, satu-satunya kerajaan yang menghina surat dakwahnya Nabi SAW. Di dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Persia, Kisra, dia sobek-sobek surat dari Rasul SAW. Di riwayat yang lain sampai dia bakar suratnya Rasul SAW. Dihina ajakan Nabi SAW. Dihina perkataan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surat tersebut. Begitu informasi ini sampai ke telinga Nabi kita alaihi salatu wassalam, begitu informasi ini terdengar di telinga yang mulia alaihi salatu wassalam, bahwa satu-satunya raja yang menghinakan surat ajakan Nabi SAW, Kisra, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq. Ya Allah, hancurkan juga, sobek juga, bakar juga kerajaannya ya Allah. Dan apa yang terjadi ya akhwatah? Muqawqis tidak diporak-porandakan kerajaannya oleh kaum muslimin. Heraklius enggak, Kisra iya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, para kaum muslimin berhasil memporak-porandakan kerajaan Persia sampai hancur, buah dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq. Ya Allah, hancurkan juga kerajaannya sebagaimana mereka telah menghancurkan, merobek-robek, membakar surat dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dari sini ikhwatah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa minal ma'ruful masyhuril mujarrab, dari sebuah hal yang sangat populer, terkenal dan dirasakan oleh banyak kaum mukminin, bahwa jika ada suatu kaum, suatu kerajaan, penguasa sudah menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengan garis kehancuran mereka dekat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Sharimul Maslul mengatakan, kami juyusyus Syam, kami adalah tentara-tentara Syam. Kadang di beberapa peperangan, pertempuran kami sulit untuk menerobos orang-orang Nasrani, untuk menerobos benteng-benteng orang kufar, sampai kami mencari jalan ke sana dan kemari, kami tidak mendapatkan jalan tersebut. Sampai tentara-tentara kaum muslimin mulai pesimis, dan ada satu titik yang bikin mereka optimis lagi untuk bisa mengalahkan orang kufar. Kapan? Pada saat terdengar oleh mereka orang kufar itu menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dada mereka panas, iya, karena orang yang paling dia cintai dihina oleh orang-orang kufar. Namun di samping itu, ini indikasi besar bahwa mereka akan hancur. Kenapa? Inna syani'aka huwal abtar. Allah mengatakan, wahai Muhammad, yang menghinamu itu yang akan hancur. Inna syani'aka huwal abtar. Yang menghina Nabi kita sallam itu yang akan hancur. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, maka kaum muslimin gak sekali menjalankan atau merasakan peristiwa ini. Begitu musuhnya mulai menghina Nabi SAW, maka dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemenangan untuk kaum muslimin. Dihancurkan mereka. Kapan? Pada saat mereka telah menghina Nabi SAW. Ikhwatah, siapa yang berani menghina Rasul SAW, Allah mengatakan dalam surat Al-Hujr, inna kafainakal mustahzi'in. Wahai Muhammad, kami, kata Allah, yang akan menjadi pelindungmu dari para pencelamu, kata Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatah, para kaum muslimin itu mereka selalu menangkap indikasi kemenangan begitu musuhnya ada yang menghina Nabi SAW. Dan apa yang terjadi dari Perancis penghinaan kepada Rasulullah SAW, itu juga bisa jadi indikasi kehancuran orang tersebut. Bahkan bisa menghancurkan kerajaannya. Karena siapa yang menghina Nabi SAW, inna kafainakal mustahzi'in, kata Allah, kami yang melindungimu wahai Muhammad dari mereka para pencelamu. Diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullahu taala dalam Mustadrak bahwa Lahab ibn Abi Lahab, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Abu Lahab, pernah menghina Nabi kita alaihi salatu wasalam. Setelah dia menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul berdoa kepada Allah mengatakan, Allahumma sallit alaihi kalbak, ya Allah, hancurkan dia dengan salah satu dari binatang buasmu ya Allah. Sampai akhirnya di hari berikutnya Lahab ibn Abi Lahab ini pergi ke Syam untuk berdagang. Namun sebelum dia sampai ke Syam, dia istirahat dulu di sebuah tempat. Dia istirahat di sebuah tempat bersama dengan teman-temannya. Lalu dia mengatakan, inni akhafu da'wata Muhammad. Saya ngeri nih, saya khawatir nih, doanya Muhammad tuh benar, bahwa saya akan diserang oleh salah satu dari binatang buasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi teman-temannya bilang, Kala, enggak, udah tenang aja. Udah duduk aja dulu di sini istirahat. Gak lama mereka duduk, ikhwatah. Datang seekor singa yang hanya mengambil Lahab ibn Abi Lahab. Hancur dia di bawah singa. Hanya satu, penghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna kafainakal mustahzi'in. Kami akan menjadi pelindungmu wahai Muhammad dari mereka orang-orang yang mencelamu. Ikhwatah, Al-Imam At-Tibi rahimahullahu taala pernah meriwayatkan dulu para pemuka-pemuka Mongol yang murtad bersama dengan orang-orang Nasrani, mereka pernah membuat sebuah acara besar dihadiri oleh banyak masyarakat, dan pendeta-pendeta mereka mulai menghina Nabi SAW. Dan salah satu ekor anjing yang ada di situ mulai brutal karena
hinaan dia kepada Nabi SAW, sampai akhirnya seekor anjing tersebut terlepas dari ikatan pemiliknya dan berhasil untuk mencakar wajah pendeta tersebut. Akhirnya orang-orang kumpul untuk melepasnya, dan salah satu orang mengatakan kepada pendeta tersebut, ini karena kamu menghina Muhammad SAW. Namun pendeta ini bilang apa? Tidak, bukan. Anjing itu sensitif pada saat saya lagi berbicara dan saya tunjuk kepada dirinya. Akhirnya dia naik lagi podiumnya, dia hina lagi Nabi SAW, dan untuk yang kedua kalinya anjing itu kembali brutal. Dia brutal dan lepas dari pegangan pemiliknya, menyergap sang pendeta tersebut, digigit lehernya, mati di tempat. Inna kafainakal mustahziin. Kami, kata Allah, yang akan menjadi pelindungnya Muhammad SAW untuk mereka para pencela Nabi SAW. Ikhwatah, orang-orang yang mencela Nabi SAW, mau yang kufar ataupun enggak kufar, mereka dengan kehancuran itu dekat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna syani'aka huwal abtar. Yang menghinamu wahai Muhammad, merekalah yang akan hancur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ni bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا مصطفى المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار أما بعد. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an pernah digandeng tangannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu tangannya digandeng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar mengatakan, ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dibanding yang lainnya selain diriku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min kulli syai'in hatta min nafsi. La, Umar, enggak, kamu enggak beriman sampai kamu menjadikan aku orang yang paling kamu cintai dibanding apapun, hatta dengan dirimu sendiri. Umar bin Khattab mengatakan, wallahi ya Rasulullah, al-ana la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Ya Rasulullah, sekarang nih engkau lebih aku cintai daripada seluruhnya, hatta dengan diriku sendiri. Rasulullah SAW mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang nih, sekarang kamu dengar yang hak dan kamu mengikutinya wahai Umar. Ikhwatah, kecintaan kepada Nabi SAW itu wajib hukumnya. Enggak laku tuh asyhadu anna Muhammad Rasulullah kalau dia tidak mencintai Nabi SAW sebagaimana yang Rasul katakan kepada Umar, lebih dari segalanya, lebih dari apapun. Dia mesti mencintai Nabi SAW lebih dari apapun. Kalau yang enggak mencintai Nabi SAW, maka dia bisa kafir. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Fatih, litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Allah mengatakan, belalah, muliakanlah Allah dan Rasulnya. Setidak-tidaknya ini dua hal penting ya ikhwatah, cinta dan membela dan menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam dari segala orang-orang yang ingin menjadikan Rasul itu tercela. Kita menolong karena itu kewajiban kita, dan kita wajib mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana yang sering kita dengar di akhir-akhir ini, adanya perkara boikot dan lain sebagainya, sebagai tanda pertolongan kita kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagai tanda marahnya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama mengatakan silahkan yang sanggup untuk boikot silahkan. Namun itu bukanlah kewajiban. Gak boleh yang boikot menuduh yang tidak boikot itu tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. La, yang gak mencintai Nabi bisa kafir. Karena boikot yang wajib itu keluar dari keputusan pemerintah setempat. Namun ikhwatah, sebabnya apa? Sampai hari ini ada aja orang yang menghina Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apakah karena mereka benci sama karakternya Nabi SAW? Enggak. Apakah mereka benci dengan fisiknya Rasul SAW? Enggak. Terus kenapa mereka menghina Nabi kita alaihi salatu wassalam? Mereka menghina Nabi SAW itu karena
karena kalian ikhwatah, karena antum ikhwatah, karena antum salat Jumat, karena antum mencintai Nabi SAW, karena antum ingin dekat kepada Allah, karena antum ittiba kepada Rasul SAW. Itu yang mereka benci. Itu sebab mereka menghina Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena kita dekat dengan jalannya Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 59. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma anzala min qabl wa inna aktsarakum fasiqun. Kata Allah, katakanlah wahai ahli kitab, wahai kuffar, apakah kamu memandang kami salah, Muslim salah, mukmin salah, hanya gara-gara kami beriman kepada Allah saja? Hanya gara-gara kami beribadah kepada Allah saja? Ini yang buat kalian marah kepada kami? Lihat, Allah buka alasan mereka. Kenapa mereka benci kepada kita? Karena kita hanya bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kita mencintai Nabi kita SAW. Maka ikhwatah, tambahkan marahnya dia dengan tambah bertauhid kepada Allah. Tambahkan marahnya dia biar lebih kita berittiba kepada Rasul SAW. Karena balasan yang paling tepat adalah pada saat kita lebih memurnikan tauhid dan lebih berittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini buat mereka kesal, ini buat mereka marah, ini yang bikin mereka panas karena kita hanya menyembah Allah saja. Maka ikhwatal kiram azakumullah, balasan terbaik adalah memurnikan tauhid kepada Allah Jalla wa ala. Bukankah orang-orang kufar itu menyerang para kaum muslimin gara-gara tauhid? Bukankah para sahabat disiksa gara-gara tauhid? Bukankah para sahabat ada yang dibunuh itu gara-gara mencintai Rasul SAW? Ini yang buat mereka benci kepada kaum muslimin. Namun kita katakan kepada mereka, hina atau kehinaan apapun yang kalian katakan kepada kami, maka tidaklah menambah kami kecuali keteguhan kami di atas Islam. Ikhwatah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu 'alaihi wa sallam man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaiha biha 10 fa usalli wa usallim 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا قهار يا جبار يا متكبر لكل من استهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم اللهم مزقهم كل ممزق اللهم مزقهم كل ممزق اللهم مزقهم كل ممزق يا علي يا كبير يا جبار يا قهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.